Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak macam nikmat, yang terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini seperti biasa kita bisa belajar pelajaran Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya tetap istiqomah sampai di akhir penghujung ayat kita, sehingga di akhir kelak nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Anda kesali dan sedekah pada kesempatan kali ini. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, maka marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Anda kesali dan sedekah, pada minggu lalu kita pernah pelajari tentang percakapan. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi-materi berikutnya, maka marilah kita menyimak kembali kosakata tentang pelajaran yang pernah kita pelajari, yaitu tentang ad-darsul khamis, afradul usra, anggota keluarga. Yang pertama, anggota keluarga yang harus kita ketahui ke dalam bahasa Arab itu adalah jaddatun, nenek, jaddun, kakek, ammatun, bibi, ammun, paman. Yang berikutnya abun, bapak, ummun, ibu, ukhtun saghiratun, adik perempuan, akhun saghirun, adik laki-laki, bintun, anak perempuan, dan yang terakhir ibnun, anak laki-laki. Itulah kosakata tentang nama-nama keluarga yang ada di lingkungan keluarga kita. Yang berikutnya kita akan melanjutkan ke materi yang baru, yaitu tentang at-taraqib. At-taraqib ini dalam bahasa Indonesia itu susunan kata atau kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, kaidah bahasa. Nah, di dalam bahasa Arab kita harus memiliki atau mengetahui tentang kaidah bahasa yang tentunya untuk mempermudah kita mengungkapkan bahasa atau mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab dengan baik dan benar. Oleh karena itu saya harapkan lebih fokus lagi ketika pelajaran kaidah bahasa. Nah, tapi tetap patokan awal kita untuk mempelajari sebuah bahasa itu adalah tentunya memperbanyak menghafalkan kosakata. Nah, at-taraqib ini atau kaidah bahasa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu untuk mempermudah kita bagaimana cara mengungkapkan sebuah percakapan ataupun sebuah kalimat menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Yang tentunya bukan hanya di dalam bahasa Indonesia, yang tentunya bukan hanya dalam bahasa Inggris, dan yang tentunya bukan di dalam sebuah bahasa yang lainnya. Nah, semua memiliki kaidah bahasa yang tertentu untuk mengungkapkan sebuah bahasa dengan baik dan benar. Begitu juga dengan bahasa Arab. Nah, pada pelajaran hari ini, kaidah bahasa yang akan kita pelajari yaitu tentang al-ismul mufrad, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah bilangannya satu atau tunggal. Ustaz ulangi, jadi isim mufrad itu adalah satu atau tunggal yang menunjukkan bilangannya satu atau tunggal. Isim mufrad terbagi menjadi isim mufrad muzakkar untuk laki-laki dan isim mufrad muannas. Nah, seharusnya di sini bukan muzakkar ya. Jadi di bukunya itu muannas. Nah, sama dengan pelajaran-pelajaran yang pernah Ustaz ajarkan pada waktu beberapa bulan yang lalu, ada pada waktu semester 1. Ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan, muzakkar dan muannas. Muzakkar menunjukkan jenis laki-laki dan muannas menunjukkan jenis perempuan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajarannya. Ciri isim mufrad atau muzakkar, ciri isim mufrad muzakkar atau untuk laki-laki itu adalah tidak adanya huruf ta marbutoh atau tidak menggunakan ta marbutoh. Ini Ustaz sudah sering sampaikan ya. Nah, kalau isim muannas itu menggunakan ta marbutoh di akhirnya. Jadi semua benda yang menunjukkan ta marbutoh itu otomatis dia bentuknya muannas atau bentuk perempuan. Tapi jika bendanya tidak ada ta marbutohnya, maka otomatis itu adalah bendanya bentuk laki-laki atau muzakkar. Contoh isim mufrad atau muzakkar.
mufrad muzakkar ya. Contoh misalkan qalamun, pulpen, berarti qalamun itu artinya adalah satu pulpen. Jadi isim mufrad itu kan tadi adalah bentuk tunggal ya. Qalamun isim mufrad ya, satu pulpen artinya. Kalau isim mufrad muannas itu contohnya misalkan kurrosatun, artinya satu buku catatan ya. Jadi cuma satu itu buku catatan itu yang kurrosatun itu. Nah, kenapa dia menggunakan tak marbudah? Karena dia isim muannas atau mufrad muannas. Kemudian isim mufrad baik muzakkar maupun muannas yang dimasukkan huruf alif dan lam, maka menjadi isim ma'rifah. Ustaz ulangi. Apabila dia dimasukkan dengan alif lam, maka itu disebut dengan isim ma'rifah atau ma'rifat ya. Ustaz ulangi. Isim muzakkar baik muzakkar maupun muannas apabila sudah dimasuki dengan huruf alif dan lam, maka itu menjadi isim ma'rifat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di soal isim mufrad muzakkar dan muannas apabila sudah dimasukkan alif lam disebut, berarti jawabannya adalah isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat itu yaitu yang menyatakan sesuatu yang sudah jelas ya. Jadi dia sudah jelas. Nah, otomatis dia bendanya sudah ada. Contoh kayak tadi itu, contohnya misalkan yang contoh muzakkar al-qalamu. Jika dimasukkan alif lam maka dia akan berarti sebuah ya, artinya al-qalamu artinya sebuah pulpen. Nah, otomatis yang asal katanya qalamun itu yang awalnya dummatain di akhirnya itu, maka dia akan berubah menjadi dummah biasa. Kenapa dia berubah menjadi dummah biasa ketika sudah menjadi isim ma'rifat? Karena sudah ada alif lam. Jadi penulisan kosakata apabila sudah dimasuki dengan alif lam maka tidak boleh dia menggunakan kata-kata un di akhirnya atau dummatain. Harus diubah menjadi dummah atau menjadi u. Begitu juga dengan contoh muannasnya. Tadi kurrosatun akan menjadi al-kurrosatu, artinya sebuah buku tulis ya. Nah, jadi sudah jelas. Apabila ada alif lam atau al itu otomatis itu sudah jelas ada pulpen yang dipegang oleh orang tersebut. Tapi kalau kita cuma bilang qalamun, satu pulpen, belum tentu itu pulpen itu ada atau tidak. Bisa jadi kita mengucapkan satu pulpen tapi itu sudah masih ada dalam tas kita. Tapi kalau dia sudah menjadi isim ma'rifat yang ditambahkan dengan alif lam, maka pulpen yang kita tunjukkan itu adalah jelas adanya pulpen itu. Begitu juga dengan buku tulis tersebut ya. Jadi insya Allah gampang dipahami ya. Jadi apabila sudah dimasuki alif lam itu namanya isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu adalah yang menyatakan sesuatu yang sudah jelas. Nah, kalau diartikan bisa menjadi sebuah al-qalamu, sebuah pulpen. Hada al-qalamu, ini sebuah pulpen, berarti sudah jelas pulpen itu ada. Hadhihi al-kurrosatu, ini sebuah buku tulis. Gitu. Oke, jadi penjelasan mengenai isim ma'rifat itu sebenarnya akan dibahas pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya, pada pelajaran atau jilid-jilid yang berikutnya. Tapi ini hanya sekilas pengantar yang Ustaz akan sampaikan, yang Ustaz sampaikan. Itu tentang isim mufrad. Jadi isim mufrad itu adalah isim atau benda atau nama yang menunjukkan tunggal atau satu, baik itu muzakkar maupun muannas. Yang berikutnya yang akan kita pelajari yaitu yang kedua tentang kaidah al-jar, harful jar wa zarful makan. Nah, apa itu huruf jar? Huruf jar adalah kata depan atau huruf yang masuk pada isim dan menjadikan isim tersebut majrur dalam kedudukan i'rabnya. Berikut yang termasuk huruf jar ya. Nah, ini yang termasuk huruf jar ini ada 9 dia ya. Nah, jadi kalau dia huruf jar otomatis setelah di akhir bendanya itu berharokat kasroh. Tidak boleh berharokat yang lain, dia harus berharokat kasroh atau berharokat i di akhirannya itu. Apa saja huruf jar itu? Ada min, ila, an, ala, tahta, fauqa, amama, waro'a.
dan kemudian ada pi, bi, li, inda, janiba, khorija, dakhila, haula. Jadi yang apuannya tadi zarful makan yang saya sebutkan juga. Jadi huruf jar itu dia ada 8 ya. Begitu juga dengan yang huruf zarful makan. Tapi sebelumnya Ustaz akan sampaikan kembali dulu apa itu zarful makan itu ya. Nah, harful jar itu huruf jar itu yang berharokat kasroh di akhirnya. Wa zarful makan dan yang zarf makan itu juga sama. Sebenarnya dia sama ya. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya. Yang pertama min artinya dari atau sebagian, ila artinya kepada atau ke, an artinya dari dan atau tentang, ala artinya ada atas, di atas, ke atau kepada. Ya, jadi tergantung sesuai dengan kalimat yang kita gunakan. Kemudian zarful makan itu ada tahta ya, tempat itu maksudnya, menunjukkan tempat kalau zarful makan itu. Ustaz ulangi karena di sini pembahasannya tidak begitu detail ya. Ustaz sampaikan zarful makan itu adalah untuk menunjukkan tempat ya. Tahta artinya di bawah, fauqa artinya di atas, ama artinya di depan, waro'a artinya di belakang, dan berikutnya huruf jar yang berikutnya juga ada fi artinya di dalam atau pada, bi artinya dengan, li artinya bagi atau untuk milik, indah artinya di sisi atau milik. Begitupun dengan zarful makan. Zarful makan itu ada janiba artinya di samping, khorija artinya di luar, dakhila artinya di dalam, haula artinya di sekitar. Jadi zarful makan itu, ada zarf makan itu menunjukkan tempat ya. Nah, di sini juga ada contoh tentang jar yang menggunakan isim mufrad. Contohnya adalah al-madrasatu ya. Nah, kalau kita jadikan dia kalimat, maka dia akan menjadi fil madrasati. Kenapa dia fil madrasati? Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Apabila diawali dengan huruf jar atau diawali dengan zarful makan, maka bendanya harus berharokat kasroh. Tidak boleh dia fathah, dummah, fathatain, dummatain maupun kasrotain. Dia harus berharokat kasroh. Begitu juga dengan contoh-contoh yang sampai di bawahnya ini. Nah, ini bisa kalian pelajari kembali, lihat bukunya, diperhatikan baik-baik dan disimak terus kembali apa yang Ustaz sampaikan ini. Sampai di sini dulu, insyaallah minggu depan kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.